Belajar biologi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kakak akan mengajak kalian untuk membahas materi Kingdom Animalia. Dimulai dari ciri umum Animalia hingga ke klasifikasi Kingdom Animalia. Sebelumnya kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Pasti sebagian besar sudah ya. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang masuk ke dalam satu Kingdom Animalia loh. Kira-kira siapa saja anggota dari Kingdom Animalia dan mengapa manusia juga dimasukkan ke dalam kingdom ini? Penasaran? Yuk simak videonya bersama-sama. Karena banyaknya anggota Kingdom Animalia, kita harus paham dengan ciri-cirinya. Hal ini untuk mempermudah kalian dalam mengklasifikasikan setiap anggotanya. Berikut adalah ciri-ciri dari anggota Animalia. Merupakan organisme eukariotik, artinya sel sudah memiliki membran inti atau disebut juga sebagai nukleus. Bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Tidak memiliki dinding sel. Ciri inilah yang membedakan antara Kingdom Animalia dengan Kingdom Plantae. Bersifat heterotrof, artinya hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga membutuhkan bahan organik lain untuk nutrisinya. Mampu bergerak secara aktif atau disebut sebagai motil. Umumnya anggota Kingdom Animalia bereproduksi secara seksual, namun ada beberapa di antaranya yang bereproduksi secara aseksual. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok invertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Di dalamnya ada 9 filum, di mana 8 filum merupakan kelompok invertebrata dan 1 filum merupakan kelompok vertebrata. Kelompok vertebrata terdiri dari 8 filum. Porifera, hewan berpori, Coelenterata ubur-ubur, Platyhelminthes cacing pipih, Nematelminthes cacing gilik, Annelida, Molluska atau hewan bertubuh lunak, Arthropoda hewan berkaki ruas, dan Echinodermata hewan berkulit duri. Sedangkan satu filum dalam kelompok vertebrata ialah filum Chordata, di mana di dalamnya dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ialah kelas Pisces, yang kedua adalah amfibi, yang ketiga adalah reptilia, yang keempat adalah aves, dan yang kelima adalah kelas mamalia. Pengelompokan kedua berdasarkan lapisan tubuh. Berdasarkan lapisan tubuhnya, hewan dikelompokkan menjadi diploblastik dan triploblastik. Diploblastik adalah hewan yang memiliki dua lapisan tubuh, yaitu endoderm, lapisan dalam, dan exoderm, lapisan luar. Contoh hewan diploblastik adalah ubur-ubur, hidra karang, dan anemone. Di sisi lain, triploblastik adalah hewan yang mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu endoderm, lapisan dalam, mesoderm, lapisan tengah, dan exoderm, lapisan luar. Contoh hewan triploblastik adalah Annelida, Molluska, bintang laut, dan Arthropoda. Pengelompokan ketiga berdasarkan rongga tubuh. Rongga tubuh pada hewan disebut juga sebagai selom. Ada hewan yang memiliki rongga tubuh dan ada pula yang tidak. Tubuh hewan yang memiliki rongga tubuh terdapat pada jenis hewan triploblastik. Hewan-hewan yang memiliki rongga tubuh tersebut dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu Acelomata, Pseudocelomata, dan Celomata. Acelomata artinya hewan yang tidak mempunyai rongga tubuh antara usus dengan tubuh terluarnya. Contohnya ialah cacing pipih pada filum Platyhelminthes. Lalu pada hewan Pseudocelomata, artinya hewan tersebut mempunyai rongga tubuh semu dalam saluran tubuhnya. Rongga tubuh tersebut berguna untuk mengisi cairan yang memisahkan antara alat pencernaan dengan dinding terluar tubuh. Contohnya pada rotifer dan nematoda atau cacing gilik. Dan yang terakhir, Celomata adalah mereka hewan yang memiliki rongga tubuh. Perbedaannya dengan Pseudocelomata adalah rongga pada hewan Celomata berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm. Adapun contoh hewan yang tergolong dalam Celomata adalah filum Molluska, filum Annelida, filum Arthropoda, filum Echinodermata, dan filum Chordata. Pengelompokan keempat berdasarkan simetri atau bentuk tubuh. Animalia dibedakan menjadi simetri bilateral dan simetri radial. Hewan bersimetri bilateral
apabila tubuh hanya dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata jika dipotong dari satu sisi, yaitu bidang simetri. Contoh hewan terdapat pada filum Arthropoda, filum Crustacea, filum Annelida. Sedangkan hewan bersimetri radial, apabila tubuh dapat dibagi menjadi dua bagian sama rata meskipun dipotong menjadi beberapa sisi dari sumbu simetri. Contohnya, ada pada hewan filum Porifera, filum Echinodermata, dan filum Coelenterata. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah tahu kan apa saja ciri umum dan klasifikasi pada kingdom Animalia? Nah, itu tadi pembahasan kakak mengenai kingdom Animalia. Mudah kan untuk memahaminya? Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Have a nice day guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.